sahabat, yaitu Sahal bin Abdullah bin Buraidah bin Hasib. Sahal bin Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan, laisa man bi ta'atillahi sara habiballah, walakin manijtanaba ma naha anhullahu sara habiballah. Laisa man bi ta'atillahi sara habiballah, orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah. Laisa man amila bi ta'atillah, orang yang mengerjakan ketaatan, mengerjakan perintah-perintah Allah, itu tidak secara otomatis menjadi kekasih Allah. Orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu enggak otomatis dia menjadi kekasih Allah. Walakin manijtanaba manaha anhullahu sara abidallah, tetapi orang yang mampu menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, dialah yang menjadi kekasih Allah. Jadi jangan beranggapan orang yang rajin ibadah, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ya puasa sunnahnya, kita menganggap dia kekasih Allah, dia taat banget kepada Allah. Belum tentu orang yang rajin ibadah itu menjadi kekasih Allah. Walakin manijtanaba manaha anhullahu sara habiballah, tetapi yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang mampu meninggalkan, menjauhkan larangan-larangan Allah. Kenapa? Sebab orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah sudah otomatis dia mengerjakan perintah Allah. Udah otomatis. Kalau ada orang dia nggak pernah berbuat maksiat, maksiat mata, pokoknya nggak pernah berbuat dosa dah, tapi dia nggak sembahyang, sama aja dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan sholat kan dilarang, yang diperintah adalah mengerjakan sholat. Itu kalau ada orang yang berbuat baik, dia nggak melakukan maksiat, tetapi dia nggak sholat, itu namanya belum benar jadi orang. Yang dikatakan orang benar itu yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah yang disebut dengan muttaqin. Makanya yang disebut wali Allah itu adalah mereka yang bertakwa, kerjain perintah, bukan hanya ngerjain perintah, larangan Allah juga tinggal. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, yang terutama sekali adalah tinggalkan larangan-larangan Allah. Kalau kita sudah mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, sudah otomatis kita mengerjakan perintah Allah. Paham ya? Larangan Allah kan banyak. Seperti mencuri, berzina, mabuk. Kemaksiatan yang sekecil apapun, termasuk dijaga hatinya. Ya, hati kan bisa berbuat maksiat, tidak hasut, enggak dengki, enggak sombong. Itu perbuatan-perbuatan maksiat dijauhkan. Di samping itu juga kita kerjain perintah Allah. Jadi dah kita kekasih Allah. Sebab belum tentu orang yang mengerjakan perintah Allah
belum tentu dia mampu meninggalkan larangan Allah. Kan banyak orang yang pada sholat tapi masih aja berbuat jahat, ya kan? Iya, banyak. Jadi belum tentu orang yang melaksanakan perintah Allah dapat meninggalkan larangan. Belum tentu. Banyak di kalangan kita ibadahnya rajin, maksiat secara diam-diam juga jalan. Iya. Dengki sama orang, hasud sama orang, ghibah sama orang. Itu kan termasuk perbuatan maksiat, tapi kita beribadah. Jangan harap kita jadi kekasih Allah. Kalau kita betul-betul kepengen menjadi kekasih Allah, laksanakan segala perintah Allah, betul-betul dijauhkan larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan imtithalu awamirillah wattinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Pelakunya muttaqin. Orang yang muttaqin itu dapat mengantarkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya, wali-wali Allah itu mereka lah orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, kan gitu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak pernah dia punya rasa takut. Iya, dia hanya takutnya kepada Allah. Iya. Takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya itu orang-orang yang ngerti. Ya, yang ngerti apa? Ngerti ilmu agama. Dengan ngerti ilmu agama, dia paham mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Paham. Ya, lalu diamalin. Ya, jangan punya ilmu kagak diamalin. Kalau punya ilmu nggak diamalin, ya percuma. Seperti pohon yang kagak ada buahnya. Kemudian wala yajtanibul azam illa siddiqun muqarrabun, kata Sahal. Tidak ada yang meninggalkan perbuatan dosa kecuali orang yang jujur, siddiq, orang yang benar. Benar apanya? Benar tingkah lakunya, benar perbuatannya, benar ucapannya, benar hatinya, benar langkahnya, semuanya benar. Ya. Wa muqarrabun, dan tidaklah bisa meninggalkan perbuatan dosa kecuali orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita masih berbuat maksiat, jangan merasa dekat kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat, itu kan hanya Allah perintah untuk apa? Untuk bertobat, untuk istighfar, supaya kembali. Jangan kotorin hati kita dengan perbuatan dosa. Allah kepengen hati seorang hambanya bersih, sehingga dengan kebersihan hatinya Allah suka. Ketika Allah suka dengan hati yang bersih, jadilah dia kekasih. Makanya berusaha untuk membersihkan hati. Jangan nunda-nunda masalah taubat istighfar ketika kita bersalah. Ketika kita bersalah diperintahkan untuk istighfar, tapi jangan diulangin. Ya kan, orang yang banyak istighfar dengan lisan tetapi terus-terusan ngelakuin dosa, itu kan sama aja ngeledek Tuhan itu. Ya. Ledek Tuhan. Al-mustaghfir bil lisan, al-musitu ala dzambi, kal mustahzi bi rabbi. Itu kata Nabi. Orang yang senantiasa istighfar dari dosa-dosanya, istighfar mohon ampun kepada Allah. Al-musiru ala dzambi, tetapi dia terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Kal mustahzi bi rabbi, itu seperti orang yang meledek Tuhannya. Tetapi Allah kan Maha Pengampun. Kata Allah, kalau kamu berbuat dosa, istighfar. Suatu saat kamu lupa, kamu ngerjain lagi, istighfar lagi. Jangan malu istighfarnya. Jangan sampai nunda taubat. Kadang-kadang kan kita berbuat salah, entar habis bayang istighfarnya. Nah kalau ingat, kalau lupa. Makanya orang yang menunda-nunda taubat termasuk sesuatu yang berbahaya. Kan kata Allah begini, kam taubatin
yauman ba'da yaumin tuakhirun aman ba'da amin tsumma la tunzurun. Kata Allah, seringkali kamu nunda-nunda tobat, hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga kamu tidak diberi kesempatan. Ya orang nunda-nunda terus, akhirnya keburu mati. Ya. Aindakum minal mauti aman. Kata Allah, apakah kamu merasa aman dari kematian? Enggak ada manusia yang aman dari kematian, karena manusia pasti akan mati. Gitu. Ambiyadikum baro'atun minan nar. Kata Allah, apakah ada di tangan kamu keterangan bebas dari neraka? Enggak ada kan? Ada enggak di tangan kita bebas dari neraka? Nih saya nih, ini ada di tangan saya nih. Enggak ada kan? Ya ambiyadikum baro'ah minan nar. Apakah di tangan kamu ada keterangan bebas dari neraka? Am tahaqqaqtumul fauza bil jinan. Apakah kamu merasa yakin beruntung bakalan masuk surga? Nanti dulu ya, ibadahnya banyak, yakin masuk surga. Taklim kemana-mana, puasanya rajin, Ramadan dulu ke uruk pahala. Gua surga. Nanti dulu lah. Iya, jangan merasa orang yang paling benar. Ya, orang benar bagus. Yang kagak benar merasa benar kan? Iya, orang suci bagus, mensucikan hati. Tetapi jangan merasa suci sendiri lalu ngeremehin orang lain. Iya. Enggak ada jaminan kita masuk surga. Enggak ada. Kita belum bisa belum bisa menerka, nebak-nebak. Saya beruntung nih bakal masuk surga karena kan ibadah saya udah banyak. Nggak bisa. Kata Allah, tuqaddimu li anfusikum ma lima baqiya fi aidikum. Persiapkan diri kamu pada apa-apa yang tersisa pada diri kamu. Apa yang tersisa? Umur kita ini masih tersisa. Iya, umur kita kan kita nggak tahu. Umur kita umpamanya 40. Mungkin Allah tentuin umur kita 60, sekarang 40, kan tinggal 20 tahun ya. Nah, 20 tahun itulah sisa umur kita. Kita kan nggak tahu berapa sisa umur kita. Nah iya, ya siapa tahu. Kita nih lagi duduk nih, taklim, pulang, ngopi ngerokok, tidur. Emang subuh kita bisa jamin bakalan bangun? Enggak. Ya coba aja yang jamin, bangun gue subuh besok. Ya coba aja. Ya makanya isi kehidupan dengan takwa. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Imam Syafi'i mengatakan, tazawwadit taqwa fa innaka la tadri idza jannal lail hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah takwa, karena kamu nggak tahu apakah kamu bisa hidup sampai besok pagi. Apabila malam gelap gulita datang, apakah kamu bisa menjamin besok bakalan hidup? Hari inilah hari kita. Kemarin mah udah nggak bisa dibalik lagi ya. Iya. Kita nengok hari kemarin untuk evaluasi. Kemarin saya banyak dosanya. Ya, buat evaluasi aja. Sekali-kali kita nengok ke belakang. Ini hari kita. Ke depan harapan. Iya. Kalau kemarin udah berlalu, sekarang hari kita, besok harapan. Harapan hidup. Kalau ternyata besok kita masih hidup, kita kerjakan ibadah. Besoknya lagi, itu harapan. Sebab yang namanya umur kan nggak tahu. Ya. Jadi kita kembali, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah,
segala perintah-perintah Allah. Emang kita nggak mampu sih melaksanakan semua perintah Allah. Perintah Allah itu banyak, paling kagak kita kerjain apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ittaqullah mastata'tum. Laksanakan perintah Allah semampu kamu. Tinggalkan larangan Allah mutlak. Tinggalkan larangan Allah semampu kamu. Nggak bisa kalau itu mah. Laksanakan perintah Allah semampu kamu. Tapi kalau larangan kudu mampu nggak mampu harus tinggal. Apa sih contohnya? Laksanakan perintah Allah semampu kamu. Umpama kita jalan terus dibegal, barang-barang kita diambil, terus kita diikat di pukunan. Ngadepnya ngadep mana? Ngadep ngalor. Kalau enggak diikat ngadep ngetan. Datang waktu sholat, kalau diikatnya ngadep ngetan, sedangkan kiblat arahnya apa barat ya? Tadi ngetan aja. Timur. Paham gak sih ngetan ngulon ngalor gitu? Paham gak sih? Nanti. Takutnya nggak paham nanti. Ya, kita diikat ngadepnya ke timur, sedangkan kiblat adanya di barat. Kita nggak mampu kerjain sholat ngadep ke timur. Itulah yang dimaksud dengan takwalah, ibadahlah semampu kamu. Bukanlah semampu kamu main-main, bukan. Iya. Saya diikat ini ngadep timur, datang waktu sholat. Kan katanya kerjain perintah Allah semampu. Saya kagak mampu. Nggak ada. Bukan begitu, bukan. Iya. Di mana aja kamu kerjain ibadah semampu kamu, walaupun itu bukan pada hadapannya. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi Sa'al bin Abdullah mengatakan, laisa man amila bi ta'atillah sara habiballah. Ya. Orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tidak secara otomatis menjadi kekasih Allah. Walakin manijtanaba manaha anhullah sara habiballah. Tetapi orang yang mampu meninggalkan larangan Allah, dialah yang menjadi kekasih Allah. Kita kepengen menjadi wali Allah, kekasih Allah, tinggalkan larangan, kerjakan perintah, jadilah kita orang yang bertakwa, predikatnya muttaqin, jadilah kita kekasih Allah. Bersihkan hati, jangan sampai ada sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat tercela, tetapi sifat mahmudah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa amal birru ya'maluha al birru wal fajir. Yang namanya amal baik itu bisa dikerjakan oleh siapa saja, termasuk orang yang baik atau orang yang fajir, yang fasik. Yang namanya perbuatan baik siapapun bisa ngerjain. Tetapi apakah orang itu mampu meninggalkan larangan Allah? Kan belum tentu. Kita bisa ngerjain kebaikan, bisa. Sebetulnya yang paling berat meninggalkan larangan. Paling berat tuh. Kenapa? Di dalam diri manusia ada aksesori dua. Satu yang disebut akal, dua disebut nafsu. Nah, ini akal condong kepada kebaikan, nafsu condong kepada kejelekan. Ini selalu bertentangan nih. Kalau kita selalu memakai akal, artinya akal kita jadikan raja, nafsu kita jadikan tawanan, maka hidup kita lancar, terarah. Tetapi kalau nafsu kita jadikan raja, akal kita jadikan tawanan, habis kita keseret nafsu hidup kita. Kan selalu bertentangan. Orang kalau ngikutin nafsu udah nggak bakalan beres hidupnya. Kan pernah saya ceritain. Zaman dulu ya, itu masih banyak kebun. Rumah juga masih jauh-jauh. Ada yang namanya surau.
langgar. Itu anak muda berangkat dari rumah mau ke surau sholat maghrib. Dia berangkat. Begitu dia nggak pulang habis maghrib, nungguin waktu isya karena kan jalannya gelap, lewatin kebun. Kalau umpamanya dia habis maghrib pulang lagi, ntar sholat isya nggak bakalan bisa jamaah. Ditungguin sampai isya. Begitu sholat isya selesai, dia jalan, kebetulan lagi rembulan. Rembulan itu apa sih? Terang, bulan purnama ya. Di tengah jalan dia nemu batu cincin. Dia nongkrong. Itu ya kan kalau kena sinar bulan kan nyala. Merelat-relat kan ya. Ini batu apa teletok? Batu apa teletok ya? Udah, langsung aja dia pulang. Itu berantem tuh. Akal sama nafsu. Kata akal, tai ayam. Kata nafsu, batu itu. Kan cakep. Batu tuh kalau hitam kena sinar merelet. Kata nafsu, kata akal, bukan tuh teletok. Kata nafsu, batu cincin. Berantem tuh, akal sama nafsu. Dia balik, keluar dari rumah, disamperin. Batu teletok. Batu dua. Dipegang. Iya, bener teletok. Kata akal, tuh kan gua bilang teletok. Kata nafsu, syukur lo, kena lo berarti. Nafsu tukang nipu, awas hati-hati. Iya. Ketika kita sudah nurutin hawa nafsu, iblis senang. Ya kan yang namanya nafsu itu kan kendaraan iblis untuk menggoda manusia. Jadi yang namanya nafsu, ya termasuk merasa paling bersih, merasa paling pintar, merasa paling dihargai, itu yang bahaya. Ya, orang benar baik, tapi merasa benar nggak boleh. Kan ketika itu sudah masuk berarti iblis sudah mampu bersemayam dalam hati kita. Ketika ada sesuatu yang jelek, langsung kita tolak. Jangan pakai pikir-pikir. Sebab kalau umpamanya itu ketika itu kan iblis lagi ngetuk pintu hati kita tuh, diketuk-ketuk. Kalau umpamanya kita bukain pintu, udah setan masuk nggak bakalan keluar, sehingga hati udah merasa udah. Iya, udah merasa paling pintar, merasa paling mulia, merasa dan kan kalau merasa nggak boleh. Iya, seharusnya kita tawadu. Itulah didikan yang luar biasa dari Sahal bin Abdullah, bahwa tidak secara otomatis orang itu menjadi kekasih Allah lantaran dia mengerjakan perintah Allah, tetapi yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang mampu meninggalkan larangan Allah. Sebab orang yang mengerjakan perintah Allah belum tentu mampu meninggalkan larangan Allah. Sedangkan yang namanya kebaikan siapapun bisa mengerjakan. Ya. Adapun orang yang mampu meninggalkan perbuatan maksiat, dialah orang yang siddiq, jujur, dan muqarrab, orang yang betul-betul hatinya dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.